start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. So let's take our time. Everybody needs a break, like sunshine. Even just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Yeah. I'm proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. Dulu Pak We can put the day on hold, and if we want a sun ray, we know we can put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kita ya, masih di atas aspal. So kali ini topik bahasan kita adalah, nah ini si pendatang baru Matic Adventure dari Honda ya, yang mengalami upgrade kubikasi sekitar 10 cc. Jadi dari biasanya 150 kini ke 160. Nah, apa aja yang beda? Yuk kita beredel. Oke. Secara desain, Cak. Secara desain dan secara fitur ataupun secara basis rangka semuanya all new. Tapi sayang Honda seakan apa ya, kurang all out pada desain headlamp dan juga stop lamp atau juga winkernya masih dengan desain yang lama ya, menggunakan winker dari CB series, CBR dan CB. Jadi selain itu overall motor ini memang benar-benar baru dan jadi penasaran rasanya kayak gimana. Tapi sebelum itu kita bahas side by side dari kuda besi ini. Oke. Secara look nggak ada perubahan karakter, tapi secara detailing Kak, beda banget dengan generasi sebelumnya. Oke, ke sini. Dari depan sini saja, dari depan itu shape desainnya udah beda banget ya. Ini garis bawahi udah beda pakai banget kecuali ini. Oke, terus soal pijakan kaki. Nah, bila pada generasi sebelumnya pijakan kaki ini di sini sedikit menyempit, tapi ini dibuat sedikit melebar, walaupun ada ya untuk kompensasinya kayak berapa klaster gitu jika dipandang dari depan. Ini enak juga, ini agak ditarik ke belakang juga. Dan selain itu banyak upgrade dari apa ya, ini detailing kecil tapi sangat bermanfaat. Mari untuk tutup bensinnya. Nah, dulu tutup bensinnya itu eprek gitu, plastiknya agak tipis, dan sekarang selain plastik agak tebal juga pembukaannya itu, pembukaan tutup tangki itu ada kayak pegasnya gitu, dilihat ya. Nah, pembukanya itu pelan, set. Dan bila generasi lama itu jika ditutup, buka tutup gini, ada gejala gerjak gitu karena tipisnya plastik atau apa gitu material yang dipakai. Tapi di sini nggak ada gejala kayak gitu. Nah, aman toh. Terus ini kemudian lagi di sini. Untuk jok pembukanya juga gampang seperti dulu. Ada 2 step ya. Buka joknya. Oh, ini keliru ini. Buka joknya. Nah, 1 ya. Ada kedua. Nah, dan bagasinya ini 30 liter, lebih besar 2 liter dari generasi sebelumnya yang hanya 28 liter. Dan di sini ini Cak, ini sudah muat helm full face ya, nggak sesak bener. Ini sudah coba yang nggak ada aksesoris ya. Ini sudah masuk.
Oke, lanjut lagi. Dan untuk nah ini kita bahas nanti alon-alon bin pelan-pelan ya. Dan di sini nah ini untuk side bodinya lebih bulky daripada yang generasi 150 ya, ADV 150. Ini lebih gendut. Gendut. Kayak kata-kata gendut itu kayak kurang enak didengar ya. Ya wis lebih berisi, lebih seger gitu. Ini lebih seger gini, dan di sini sedikit lebih ramping, jadi untuk boncenger dijamin lebih nyaman. Oke, lanjut. Dulu ada yang nanya waktu perilisan ADV 160 di Surabaya. Waktu itu AA langsung sampaikan ke direksi MPM Honda Jatim, ada apa gerangan dengan desain knalpot yang lebih lebih datar, nggak semenekuk yang dulu. Nggak ada pengaruhnya dengan performa. Cuman ini hanya untuk mengakomodir bahwa desain dari side body ini yang lebih tebel ya. Jadi nggak ada ngaruh sama performa ya. Ini murni karena dari sisi desain. Oke, lanjut lagi, dan di sini nah ini ada desainnya baru ini untuk cover radiatornya, desainnya baru dan lebih eye-catching. So ini juga pokoknya motor ini bener-bener on ya. Dan untuk karakter mesin Cak, banyak yang membandingkannya dengan PCX 160 dengan Vario 160. Tapi jika dibandingkan dengan begitu ya kurang fair lah. Kita ngebandinginnya dengan generasi sebelumnya ya, ADV 150. Jika dibandingkan dengan ADV 150 generasi sebelumnya ya jelas beda banget. Secara tarikannya, secara performa, pokoknya beda banget karena mesin ini sudah dibekali dengan mesin 4 katup dan ESP Plus. Jadi performanya memang beda dengan yang 2 katup yang ESP biasa itu. Jadi oke. Jika kita bandingkan performa dengan ADV 150 memang beda ya. Tapi jika panjenengan minta gambaran jika dibandingkan dengan PCX gimana? Ya untuk putaran bawah alias torsi, motor ini memang terasa lebih semu daripada PCX. Tapi jika panjenengan ada di putaran RPM menengah, nah itu nyamannya dan luar biasa. Pokoknya nggak mengecewakan dengan status yang disandang advance untuk adventuria ya. Wes nggak mengecewakan. Lanjut lagi ke sektor selanjutnya, cis. Dan untuk handling, wes toh panjenengan tidak akan kecewa dengan duit yang sudah Anda keluarkan. Varian CBS 36 jutaan dan varian ABS yang HSTC itu 39 jutaan. Jadi untuk sektor handling yang lincah, yang wis pokoknya enak banget pokoknya. Setara duit dengan yang panjenengan keluarkan. Motor ini worth it untuk dimiliki. Oke, lanjut lagi. Untuk suspensinya karakternya itu sudah berbeda banget dengan 150 ya, generasi 150 sebelumnya, karena suspensi ini sudah disesuaikan lagi oleh Honda, dibekali dengan suspensi yang lebih empuk ya, yang lebih empuk daripada generasi sebelumnya untuk suspensi depan. Namun untuk suspensi belakang, jika kita riding single riding, suspensi belakang ini kerasa agak-agak keras ya, agak-agak stiff. Tapi jika panjenengan berboncengan 2 orang ya, rasa stiff itu benar-benar nggak ada, enak pas gitu untuk boncengan. Apalagi kalau Bobber Rider 70 dan yang belakang 70 lebih gitu atau 70-an gitulah, itu enak banget, nggak ada rasa empuk, terus nggak ada rasa keras. Terus yang ada itu adalah rasa nyaman karena apa ya, karakter shock breaker ini berkaitan dengan handling yang ditawarkan. Handlingnya ini enak banget, bener-bener. Terus pokoknya jika Anda merasakan katanya kok atas, berbanding dengan handling yang ditawarkan ya, karena inilah titik titik temu daripada semua adonan yang ada. Dan untuk windshield Cak, ini AHM kasih lebih-lebih kepada kita, kepada konsumen setianya. Yakni selain
ini lebih lebar dan agak menekuk. Ini juga lebih tinggi ya, lebih tinggi dan masih tetap seperti biasa, bisa ada adjustable-nya. Nah, dua mode ya, ini untuk berkendara touring dan yang ini untuk berkendara speedy ya. Tapi yang menarik Cak, pada generasi ini adalah adanya lubang ini, lubang ventilasi ya, adanya lubang ventilasi yang untuk apa ya, untuk menyamankan para rider jika berkendara pada siang hari yang kondisi sumuk atau apa, untuk pendingin ya. Jadi angin yang di sini yang dialirkan itu bisa apa ya, bisa menetralisir rasa-rasa panas, rasa kurang nyaman pada badan. Nah, dan menariknya lagi, desain windshield ini Cak benar-benar melindungi badan dari angin-angin kencang waktu kita riding. Ya, waktu kita riding itu benar-benar terlindungi dengan adanya windshield ini. Kalau kita setel di ketinggian kayak gini, ini lepas lewat sini, lewat atas helm. Tapi ketika diturunkan, cos gini, ini sudah kena helm. Apalagi kalau ada helm yang capilnya gitu, itu dikit. Bener, ini melindungi dengan maksimal. Lanjut lagi. Dan untuk display meter Cak, tampilannya itu lebih simple ya, lebih sederhana, tapi lebih informatif dan pokoknya keren. Nah, coba kita dilihat di sini ya. Ada berbagai menu di sini, ada tachometer, ada jam, ada odometer, ada status BBM, ada average, ada total, ada suhu, dan yang terbaru ini suhu. Tapi panjenengan ataupun banyak orang kurang nggak bahwa motor ini sekarang ini benar-benar ready to connected ya, kayak kompetitor gitu. Bener, ini kenapa Honda tidak menjejalkan sekalian ya? Ini ada lambang apa ini, huruf ada gambar telepon, ada gambar huruf A, terus musik, terus pesan, dan ini apa yang terakhir, Bluetooth ya. Ada banyak informasi yang terkandung di dalam. Dan untuk sektor selanjutnya adalah sektor riding position. Nah, jika dibandingkan generasi sebelumnya ya, kaki lebih terakomodir, alias bukan jinjit mode on ya, masih jinjit tapi lebih enak. Karena yang pertama, ini joknya ini sudah direndahkan sekitar 15 mm dalam speknya, jadi lebih terakomodir ya. Terus selain itu bentuknya ini meruncing di sini dan enak, dan ini juga racernya lebih rendah, ini lebih mepet Kak. Jadi posisi riding itu lebih apa ya, ada sensasi tersendiri jika dibandingkan generasi sebelumnya. Sulit menjabarkan ini gimana ya, lebih rendah ya, lebih rendah dan lebih enak dari generasi sebelumnya. Jadi sektor riding position ini mengalami update. Ini juga rendah dan ini rendah. Akumulasinya adalah ini pijakan kaki lebih bersahabat untuk postur-postur Asia. Namun ini materialnya dengan apa ya, dengan dipepesnya, direndahkannya ini sedikit. Nah, ini sudah mentok di rangka plastiknya ini. Nah, kerasa. Tapi untuk boncengan lebih nyaman karena joknya itu lebih empuk. Ini mana lagi yang kau dustakan boncenger? ADV. Jadi ini enak ya. Untuk boncenger dan rider cukup worth it jika membawa motor ini untuk perjalanan jarak jauh. Ya, kita dandani rambut dulu. Oke, lanjut lagi. Ya Kang Bro, akhirnya tuntas sudah kita mengulas sang kuda besi adventure dari Honda, dan itu tadi penjabaran setelah 4 hari pemakaian. Jadi ketika ada informasi yang dirasa kurang ataupun dirasa tidak cukup memuaskan panjenengan bisa DM di IG Atas Aspal ataupun di WA yang sudah dicantumkan di blog. DM saja, nanti kita bahas ya, kita jawab. So, akhir kata terima kasih kepada PT Karya Agung Motor Boyolangu Tulungagung yang sudah meminjamkan
unit ADV 160 ini yang dalam keadaan in Ryan, bener-bener in Ryan ini. Terima kasih banyak dan sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.